yang paling penting gitu ya, konseling itu bukan berarti memberikan solusi kepada dia, selesai nanti dia kembali ke hidupnya, nanti kalau ada masalah datang lagi kepada kita. Tetapi konseling itu adalah menyiapkan si klien ini untuk berproses. Saya seringkali itu tidak memberikan solusi kepada dia, tetapi ketika dia sudah ngerti, oh selama ini respon-responku kayak gini, pergumulan ini seperti ini, posisiku di sini, dan dia akan ready untuk berproses bersama dengan Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Terima kasih sudah berkumpul bersama-sama. Saya punya waktu sekitar 40 menit untuk memaparkan kepada Bapak dan Ibu satu topik yang cukup penting dan juga menarik gitu ya, mengenai biblical counseling yang dilakukan secara digital. Jadi ada dua hal yang penting yang akan kita bicarakan hari ini. Pertama mengenai counseling Kristen, lalu yang kedua mengenai bagaimana itu dilakukan secara digital. Ya, berbicara mengenai, saya tidak tahu ya situasi Bapak dan Ibu sekalian ya, apakah sudah terbiasa dengan dunia konseling, apakah di gereja atau di pelayanan yang Bapak dan Ibu lakukan itu konseling sudah menjadi sesuatu yang biasa, tetapi saya percaya bahwa konseling adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gereja dan juga dari pelayanan kita. Ya, kalau hari ini berbicara mengenai biblical counseling, sebagai pengantar saya akan memberikan sedikit informasi gitu ya berkaitan dengan sejarah gitu ya. Biblical kalau kita berbicara mengenai konseling di antara orang-orang Kristen, itu mungkin kita akan pernah dengar kata biblical counseling, kita pernah dengar kata pastoral counseling, kita pernah dengar Christian counseling atau counseling Kristen begitu ya. Ada orang-orang yang menyebutkan ini sebagai sesuatu yang ya genre lah ya, sesuatu yang pokoknya kalau konseling yang dilakukan oleh gereja atau yang dilakukan oleh orang Kristen untuk orang Kristen, yaitu adalah biblical counseling, yaitu adalah pastoral counseling, yaitu adalah Christian counseling gitu yang dipakai saling bergantian tergantung suka yang mana begitu ya. Tetapi kalau di dalam dunia konseling Kristen, sebenarnya biblical counseling, pastoral counseling, Christian counseling ini adalah identitas kelompok atau aliran dari praktek konseling Kristen. Kalau kampus kami, saya dari STTRI yang di Warung Buncit ya, kami masuk di dalam kelompok yang pastoral counseling. Maka tadi saya nanya ke Bu Evi gitu ya, ini apa namanya yang disebut biblical counseling ini apakah yang adalah aliran konseling atau yang disebut adalah secara umum konseling yang didasarkan kepada Alkitab. Dan saya mendapatkan konfirmasi yang dimaksudkan adalah konseling yang berdasarkan Alkitab begitu ya. Baik, jadi nggak salah orang gitu ya. Saya kalau ngomongin secara apa namanya aliran biblical counseling, mungkin saya adalah orang luar yang bicara begitu ya. Mungkin ini nggak kurang tepat. Tetapi sebenarnya biblical counseling ini adalah sebagai aliran ya. Ini adalah suatu gerakan perlawanan ya. Perlawanan terhadap praktek-praktek psikologi yang dilakukan di dalam gereja. Jadi biblical counseling ini mulai populer itu sekitar tahun 1970-an begitu ya. Ketika orang-orang itu gereja itu mulai menggunakan psikologi di dalam counseling. Dan ternyata praktek-praktek itu kok jadi seperti membuang Alkitab gitu di dalam proses konseling, sehingga ada suatu gerakan untuk menarik kembali kepada kita itu punya suatu aset yang besar, yaitu adalah Alkitab yang bisa menjadi pedoman hidup kita, yang bisa menolong kita itu mengarahkan domba-domba Tuhan, jemaat kita begitu ya. Jadi ada satu gerakan untuk kembali kepada Alkitab. Ini adalah suatu gerakan yang terjadi sekitar tahun 1970-an ya. Saya rasa ini adalah sesuatu yang baik untuk menarik gereja kembali kepada esensi, kepada apa yang kita punya. Tetapi di dalam perjalanannya, 70 itu berarti kan sekarang sudah sekitar 50 tahunan ya. Kita menyadari bahwa kok ini tidak bisa ya, kita itu hanya menggunakan Alkitab saja gitu ya. Kita juga perlu psikologi, tetapi kita mesti pakai psikologi itu secara benar. Lalu muncullah berbagai macam aliran-aliran itu. Nanti kita akan bicara. Saya tidak akan ngomongin aliran-alirannya karena waktu kita cuma pendek gitu ya. Saya akan lebih banyak berbicara secara esensial. Konseling Kristen itu adalah biblical counseling atau pastoral counseling atau konseling Kristen itu adalah konseling yang dilakukan oleh orang Kristen
untuk orang Kristen dengan tujuan pembangunan tubuh Kristus yang didasarkan pada Alkitab. Kalau saya pakai kata-kata yang lebih praktis, itu adalah menolong konseling yang dilakukan untuk menolong klien supaya dia bisa berespon secara benar terhadap panggilan Tuhan. Ingat, kita ini adalah umat Tuhan, respon kita itu adalah terhadap panggilan Tuhan di dalam konteks hidup yang disediakan Tuhan saat ini, sesuai dengan keunikan pergumulan dan juga keunikan dirinya. Ya, ini adalah secara umum seperti itu ya. Nah, tetapi di dalam prakteknya begitu ya, apakah orang-orang dari kelompok biblical, kelompok pastoral, kelompok Christian counseling, itu prakteknya itu semuanya tergantung dari man behind the gun. Orangnya itu siapa gitu ya. Saya melihat orang-orang yang mungkin masih menginduk kepada biblical counseling tahun 1970-an itu ya, meskipun dia maunya ketat gitu ya dengan fully Alkitab begitu ya, tetapi di dalam prakteknya nggak semua seperti itu. Ada banyak juga yang menggunakan psikologi sebagai tools, atau orang-orang yang orang Kristen yang lain gitu ya, misalnya dari kampus kami secara jelas kami katakan kami menggunakan integrasi teologi dan psikologi gitu. Jadi di dalam konseling kita base-nya Alkitab, tetapi kita juga pakai psikologi. Saya melihat murid-murid kami itu ada yang lebih cenderung lebih ke biblicalnya lebih kuat, ada yang lebih cenderung psikologinya lebih kuat. Jadi itu semua tergantung man behind the gun. Tetapi ada satu yang kita itu mesti waspadai, yaitu yang disebut sebagai pseudo biblical counseling. Ini apa? Namanya biblical counseling, ya. Prakteknya mungkin dilakukan di gereja begitu ya. Kalau kita ngelihat kemasannya, kita ngelihat penampilannya, itu tuh sangat biblical gitu ya. Dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Di sepanjang proses konseling itu ayat-ayat itu banyak dibicarakan, menggunakan term-termnya itu adalah term-term rohani ya, seperti buah roh lah, dosa ya, ketaatan dan lain sebagainya ya. Hal-hal yang sangat rohani, tetapi sebenarnya prinsip-prinsipnya itu tidak biblical. Jadi mungkin ya judgmental begitu ya, tidak mau memahami orang begitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai pseudo biblical counseling. Packingnya, kemasannya itu adalah biblical, tetapi sebenarnya esensinya itu tidak demikian ya. Nah, sekarang mungkin kita supaya lebih jelas begitu ya, pedoman dari konseling Kristen itu saya melihat kalau kita katakan mungkin dua kubu gitu ya. Satu kubu itu adalah pedomannya adalah Alkitab, kubu yang lain itu adalah pedomannya itu adalah psikologi begitu. Nah, orang-orang yang rata-rata konselor-konselor Kristen itu ada di range ini. Ya, ada yang lebih cenderung ke kiri, ada yang lebih cenderung ke kanan, begitu ya. Nah, kalau orang yang fully menekankan hanya kepada Alkitab, itu saya memperhatikan yang terjadi itu adalah simplifikasi dan generalisasi, mensimplify, menggampangkan pergumulan dari orang-orang itu ya, masing-masing orang itu punya pergumulan yang berbeda. Ya kalau kamu itu selingkuh itu artinya adalah kamu itu nggak setia gitu ya. Kalau anak itu memberontak kepada orang tua ya kamu itu nggak taat begitu ya. Maka kamu harus bertobat, kamu harus taat seperti itu. Mensimplify benar, itu benar gitu ya. Selingkuh itu ya nggak setia gitu ya. Kalau melawan orang tua itu ya nggak taat, itu benar gitu ya. Tetapi ini mensimplify permasalahan seolah-olah itu hanya satu permasalahan seperti itu dan mengeneralisasi semua masalah itu dianggap penyebabnya itu sama. Akibatnya apa? Proses konseling ini tidak dapat memahami dan menyiapkan klien untuk berproses sesuai dengan keunikan diri dan juga keunikan pergumulannya. Masing-masing orang itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya orang itu dihadapkan dengan suami yang selingkuh begitu ya. Prinsip Alkitab kan jelas, boleh bercerai kalau ini tuh karena ketidaksetiaan seperti itu ya, sudah menyangkali janji yang mula-mula itu boleh bercerai gitu. Tetapi keunikan pergumulan dia apa? Misalnya dia punya anak yang kecil, ini seorang ibu yang tidak bekerja seperti ini kan keunikan pergumulannya. Proses konseling itu menolong si klien itu bisa memahami keunikan pergumulannya, keunikan dirinya, sehingga ketika dia berespon itu secara lebih utuh, tidak semata-mata mengatakan oh Alkitab ngomong begini gitu ya. Nanti saya akan berikan contoh supaya lebih jelas ya. Kalau konseling-konseling yang fokusnya hanya kepada psikologi, ini kubu yang sebelah sini gitu ya, yang fokusnya itu fully kepada psikologi, tujuan akhir dari konseling itu adalah well-being.
Well-being itu adalah kesejahteraan psikologis gitu ya. Jadi kalau misalnya tadinya stres ya sekarang sudah bisa ketawa, sudah bisa berfungsi dengan baik, sudah bisa ketemu teman lagi, itu dianggap proses konseling itu berhasil. Ini kalau fully psikologi ya, nggak usah di gereja gitu ya. Kalian ketemu kalau misalnya pergi ke universitas gitu ya, atau konseling-konseling yang dilakukan oleh di luar begitu non konseling Kristen, biasanya mereka hanya menggunakan psikologi. Nah, kalau seperti ini, proses konseling itu adalah konseling yang berpusat kepada diri. Tidak akibatnya apa? Klien itu yang dikonseling hanya dengan psikologi, ya mungkin dia jadi enakan gitu ya. Yang tadinya itu lemes gitu ya, terus-menerus merenungi nasib begitu. Sekarang dia sudah bisa kerja lagi, sudah bisa ketemu teman lagi. Itu dianggap proses konselingnya berhasil. Tetapi meskipun dia secara psikologis menjadi lebih baik, dia tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan pergumulan dan pribadinya. Kenapa begitu? Karena panggilan itu tidak menjadi sesuatu yang penting di dalam proses konseling. Ya, jadi kedua kutub ini, kalau kita terlalu ekstrim kiri, ekstrim kanan, masing-masing itu punya kelemahannya. Ya, kalau saya melihat ini proses ini akan baik ya kalau kita melihat masing-masing Alkitab dan juga psikologi ini punya peran sendiri-sendiri. Alkitab itu menjadi arah, menjadi pedoman, menjadi prinsip konseling. Tetapi psikologi itu adalah alat untuk memahami siapa sih klien ini, kita ini ketemu sama siapa sih. Kalau kita pakai istilahnya Paulus itu, kita ini ketemu sama orang Yahudi atau orang Yunani, begitu ya. Apakah kita ini ketemu dengan seorang yang bisa makan makanan keras atau ya ini adalah bayi rohani yang cuma bisa minum susu, begitu. Nah ini psikologi itu menolong kita untuk memahami kita ini ketemu sama siapa sebenarnya. Ya. Nah, dengan kita menggunakan kedua alat ini gitu ya, Alkitab sebagai dasar, pedoman, prinsip, dan psikologi itu sebagai alat untuk memahami. Nah, kita akan proses konseling ini bisa menolong klien itu untuk peka terhadap panggilan Allah. Bukan cuma itu, tetapi dia juga memahami keunikannya. Setiap orang itu berbeda-beda begitu ya. Jadi klien itu bisa mengenal dirinya, mengenal panggilannya, dan berespon sesuai dengan konteks pergumulannya. Ini rasanya masih di awang-awang ya. Saya kasih contoh ya. Sorry ya, ini jadi prinsipnya itu ada di sini gitu ya. Nah, saya akan berikan contoh gitu ya. Bagaimana ini peran Alkitab dan psikologi di dalam konseling. Misalnya di dalam Ibrani 10 ayat 25b itu kan dikatakan ini kan ada suatu himbauan untuk saling menasehati gitu ya. Hendaklah kamu itu saling menasehati menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat gitu. Tetapi konseling itu kalau dilakukan hanya dengan menasehati itu biasanya nggak berhasil gitu. Saya ketemu dengan realita ini ya, banyak klien terutama anak-anak muda itu yang marah dan tidak berubah karena merasa dihakimi ketika konseling di gereja. Ini satu contoh ya Bapak dan Ibu ya. Saya tidak mengatakan semua gereja itu melakukan begitu ya. Tetapi klien-klien saya yang anak-anak muda itu banyak yang datang itu dengan kemarahan karena merasa dihakimi begitu di gereja ya. Padahal yang dilakukan gereja kan menasihati dia. Kamu itu melakukan kesalahan, nah, ya apalah misalnya melakukan seks bebas misalnya gitu ya. Ya jangan lakukan itu. Kamu itu berdosa melawan Tuhan. Itu kan sesuatu kebenaran yang disampaikan ya. Tetapi klien ini menjadi marah karena merasa nggak dipahami gitu ya. Aku kayak gini itu bukan mauku sendiri. Biasanya kan klien munculnya seperti itu ya, pembelaan gitu ya. Dianggapnya sebagai membela diri gitu ya. Karena nggak dipahami. Nah, psikologi itu ngomong apa? Orang itu akan mau dengar dan berubah kalau dimengerti, bukan dihakimi. Nah, kalau kita melihat realita ini, apakah berarti oh keliru nih Ibrani ini? Ya, Alkitab itu keliru gitu ya. Harusnya itu ya caranya psikologi ini lebih benar. Apakah seperti itu seharusnya dilakukan? Ya, apa namanya? Nah, ini kalau kita melihat kepada Alkitab, kita nggak boleh hanya melihat satu bagian Alkitab saja, tetapi ada satu prinsip di dalam kita menafsirkan Alkitab kan scripture itu interpret scripture ya. Firman Tuhan itu akan menginterpretasi firman Tuhan yang lain gitu ya. Makanya kita mesti melihat di dalam beberapa ayat supaya kita bisa punya pemahaman yang lebih utuh. Nah, ini salah satu contoh konseling yang baik gitu ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ketika Tuhan Yesus itu bertemu dengan perempuan Samaria ini, dia kan tahu bahwa ini adalah perempuan yang berdosa, yang punya suami itu banyak sekali gitu ya. Bahkan dikatakan yang bersama dengan dia itu bukan suaminya begitu ya. Nah,
ternyata yang dilakukan Tuhan Yesus itu nggak langsung menasehati atau menegur perempuan itu, ya. Dia minta minum gitu ya. Perempuan ini kaget-kaget loh, orang Yahudi kok minta minum sama orang Samaria gitu ya. Nah ini sesuatu hal yang tidak biasa gitu ya. Lalu nanya-nanya tentang keluarganya gitu ya. Setelah perempuan itu mengakui bahwa ternyata dia itu suaminya banyak gitu ya. Nah Tuhan Yesus itu kebenaran itu baru dinyatakan. Ya, dan akhirnya dia menantang perempuan itu ya, sehingga memunculkan pertobatan. Nah, jadi kalau kita melihat ini ya, di satu sisi ada nasihat, suruh menasihati, di sisi yang lain prakteknya kalau dinasihati kok nggak mempan ya gitu ya. Lalu bagaimana ini praktek konseling ini? Dengan kita melihat satu ayat bagian firman Tuhan yang lain, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia itu menegur seorang perempuan berdosa, nah kita bisa melakukan praktek konselingnya itu seperti ini. Ya, kita mulai dengan membangun relasi, kita pahami dulu si klien ini tuh kenapa gitu ya, kenapa kok dia itu melakukan seperti itu. Misalnya seorang laki-laki yang selingkuh gitu ya, kenapa kok dia lakukan itu. Nah, biasanya kalau yang datang itu yang laki-laki ya, kalau kita tanya kan pasti dia membela diri, ya kan? Ya mungkin dia cerita istrinya nggak pernah dandan gitu ya, mungkin dia cerita istrinya itu suka merendahkan dia dan lain sebagainya ya. Kita tidak mentoleransi perselingkuhan dia, tetapi kita mencoba memahami, ya, mencoba memahami kenapa ya kok terjadi seperti itu. Ternyata istri ini tuh selalu merendahkan dia karena gajinya kecil mungkin, ya kan, karena penampilannya nggak seperti teman-temannya di kantor mungkin, ya kan. Nah, ketika kita mencoba memahami, kita bisa memberikan suatu awareness, suatu kesadaran kepada klien apa sih sebenarnya yang terjadi dengan keluargamu. Berbeda dengan kalau kita hanya menasihati dengan mengatakan kamu selingkuh, kamu harus bertobat. Ya, itu benar harus bertobat, tetapi masalah di belakangnya ini, relasi suami istri yang nggak cocok ini, nggak akan pernah ketemu kalau kita serta-merta langsung memberikan nasihat. Ya. Jadi ini adalah pentingnya kita menggunakan psikologi di dalam proses konseling, karena kita tahu, oh ya laki-laki itu memang nggak senang kalau egonya itu diserang gitu ya. Nah kita coba pahami, munculkan kesadaran itu kepada si istri, ya kan, kepada suami juga gitu ya. Nah akhirnya bukan hanya perselingkuhannya yang dihentikan, tetapi proses rekonsiliasi di dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang dimungkinkan untuk terjadi. Ya, karena kalau kita langsung beber di depan gitu ya, firman Tuhan mengatakan kamu harus bertobat, nggak boleh selingkuh, semuanya itu sudah dilakukan di depan begitu ya, ya pasti dia akan defense. Ya bapak tuh nggak ngerti suami istriku tuh kayak apa begitu ya. Nah akhirnya munculnya adalah defense seperti itu ya. Kalau dia adalah orang Kristen yang baik gitu ya, biasanya munculnya adalah rasa bersalah gitu ya, berputar-putar dengan merasa diri tidak mampu menghadapi istri yang demikian, sehingga pembebasan yang sebenarnya itu tidak akan terjadi. Ya. Jadi kita masih melihat memahami diri klien, memahami persoalannya, memahami kesiapan dia untuk berubah. Ya. Lalu kita menjadi cermin kepada dia, ini loh selama ini itu responmu itu seperti ini. Ya. Kita membangun awareness bagi dia, setelah dia siap kebenaran itu baru kita bisa sampaikan. Ya. Banyak sekali klien-klien saya yang seperti ini kondisinya ya, marah karena dilayani dengan merasa dijudge gitu ya. Pertama kali dia datang kepada saya sudah langsung ngomong, saya tahu ini konseling Kristen, tapi jangan bicara Alkitab begitu ya. Waduh, saya sudah sense ya, ini pasti pernah punya pengalaman yang tidak enak berkaitan dengan orang-orang yang menggunakan firman Tuhan untuk menasihati dia. Ya. Saya punya satu klien yang sangat marah dengan Alkitab begitu ya. Karena apa? Suaminya itu selingkuh. Ketika si istri ini marah, suami ini pakai ayat dari Efesus 5 itu ya. Istri itu harus tunduk kepada suami begitu ya. Anda bisa membayangkan kalau Anda sebagai istri bagaimana begitu ya. Udah diselingkuhin, disuruh nurut sama dia gitu ya. Nah, ini kalau dia seorang yang dewasa rohani, mungkin dia ready untuk itu. Meskipun suamiku ini selingkuh, tetapi ketaatan itu adalah perintah yang tanpa syarat gitu ya. Nah, jadi mungkin dia ready, tapi kalau dia ini bayi rohani,
ya pasti akan marah gitu, enak aja gitu ya. Nah, apa namanya? Makanya kita perlu memahami kita itu berhadapan dengan siapa. Ya, saya sangat terinspirasi ya oleh Paulus ya, yang dia mengatakan di antara orang Yunani aku tuh menjadi orang Yunani, di antara orang Yahudi aku menjadi seorang Yahudi. Seperti apa? Ini bukan pelin-pelan atau menjadi itu ya, apa apa itu? Kok saya tiba-tiba ngeblank ya, binatang yang warnanya berubah-berubah itu. Ya udahlah. Bunglon. Ya, ini bukan bunglon gitu ya. Tetapi Paulus itu merasa aku mesti memahami dia, aku memposisikan diriku kepada seperti dia, supaya dia itu bisa dimenangkan. Ya, ini satu hal yang luar biasa ya. Kalau tadi ya anak-anak yang marah-marah tadi, yang pertama kali sudah ngomong jangan bicara Alkitab begitu ya. Tapi ketika dia dipahami, ketika kesadarannya itu muncul, biasanya dia sendiri yang ngomong. Ya, akhirnya dia ngomong, Bu, aku kok kayak itu ya Bu ya, anak muda yang ketemu Tuhan Yesus itu gitu ya. Aku kepingin jadi baik tapi kok nggak mau berkorban, misalnya seperti itu ya. Nah itu dia yang katakan. Ada yang di pertemuan pertama sudah langsung muncul, tapi yang begitu keras mungkin baru pertemuan ketiga, pertemuan kelima gitu ya, dia baru bisa berinteraksi dengan firman. Ya kita mesti siap gitu ya dengan situasi seperti itu, karena apa? Kita nggak ngerti yang berhadapan sama kita ini siapa. Kalau dia orang dewasa rohani, saya akan banyak pakai ayat ya, apa namanya, bicara dengan konsep-konsep rohani gitu ya. Tetapi kalau dia ini seorang yang bayi rohani, apalagi orang-orang yang marah dengan gereja seperti itu ya, ya saya akan menahan diri untuk nggak bicara ayat-ayat Alkitab selama proses konseling sampai dia ready ya. Ini satu hal yang harus menjadi concern kita ya, readiness dari si klien itu ya. Kalau dia sudah ready, kita menyampaikan kebenaran itu seperti ini ya, ayat di Amsal itu ya, apel emas di atas pinggan perak gitu, itu langsung aduh indah sekali ya. Nah ini satu hal yang saya rindukan gitu ya di dalam proses-proses konseling yang Tuhan izinkan ya. Dan yang paling penting gitu ya, konseling itu bukan berarti memberikan solusi kepada dia selesai nanti dia kembali ke hidupnya, nanti kalau ada masalah datang lagi kepada kita. Tetapi konseling itu adalah menyiapkan si klien ini untuk berproses. Saya seringkali itu tidak memberikan solusi kepada dia. Tetapi ketika dia sudah ngerti, oh selama ini respon-responku kayak gini, pergumulan ini seperti ini, posisiku di sini, dan dia akan ready untuk berproses bersama dengan Tuhan. Ya, nah ini salah satu gambaran ya mengenai peran Alkitab dan psikologi di dalam konseling. Nah sekarang bagaimana kita itu melakukan digital counseling? Digital counseling itu apa? Suatu intervensi terapeutik itu yang menyembuhkan begitu ya, yang apa namanya, memberikan kemenangan kepada kita gitu ya, yang dilakukan dengan media komunikasi komputer. Sekarang HP kita ini juga komputer ya, komputer yang kecil tetapi sangat powerful gitu ya. Nah kalau kita melihat bentuknya, digital counseling itu ada yang dilakukan secara asinkronus, jadi kita nggak real time begitu ya. Ada yang dilakukan secara sinkronus gitu ya. Jadi secara real time ada interaksi antara konselor dan juga kliennya ini secara langsung. Nah kalau yang asinkronus ini biasanya dilakukan lewat chat. Kita bisa apa namanya via website lembaga konseling biasanya ada ini ya, yang asinkronus ini ya. Jadi kita bisa ketik masalah kita di situ gitu ya. Nanti kalau ada petugas petugas yang sedang piket, dia akan balesin apa namanya chat itu gitu ya. Kalau pas dia sedang online, yang mungkin ini bisa terjadi proses tanya jawab yang sinkronus gitu ya. Tapi kalau enggak ya ini asinkronus, mungkin dijawabnya bisa besok gitu ya. Kalau pas ini ngelewatin weekend gitu ya, ya dijawabnya mungkin 3 hari kemudian gitu ya. Nah, ya mungkin dia tadinya stres sudah lupa gitu. Waktu itu aku konseling apa, aku tanya apa gitu ya, karena sudah lewat beberapa hari kemudian ya. Ini yang asinkronus ya. Ini kalau zaman dulu itu seperti itu ya, konsultasi di Kompas gitu ya. Kita ada yang ngirim surat pendek begitu ya, bercerita tentang masalahnya, nanti menunggu giliran gitu ya di Kompas itu. Kadang-kadang kalau hari Minggu kan suka ada gitu ya. Nah, seperti itu yang asinkronus ya. Nah, kalau yang sinkronus ini bisa dilakukan dari yang paling sederhana itu live chat ya. Apa namanya, kita ketik masalah kita, janjian ketemu dengan klien gitu ya. Lalu ketik masalahnya apa, nanti dijawabin oleh konselornya secara by chat gitu, secara tertulis ya. Biasanya pakai WhatsApp, SMS dan juga aplikasi ya.
Nah, di SCTRI juga ada nih live chat dan juga asinkronus ini ada, bisa di websitenya. Lalu juga ada yang dilakukan melalui telepon, ya. Dan sekarang dengan sorry ya saya ngomong berkat pandemi begitu ya, tidak berarti mengecilkan ya kita yang punya banyak kedukaan berkaitan dengan pandemi ya, tetapi kita harus mengakui bahwa pandemi ini memberikan suatu berkat kepada termasuk kepada pelayanan, yaitu dengan hadirnya video call ya. Saya sangat yakin itu Zoom itu nanti akan masuk di dalam sejarah gitu ya, ketika berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang barusan kita lewat. Ya, sebenarnya Zoom itu sudah ada sebelumnya, bahkan mungkin ada Skype dan lain sebagainya ya. Video call itu sudah lama, itu sudah ada sebenarnya. Tetapi kita jarang di antara kita yang familiar menggunakannya ya. Dan gara-gara pandemi begitu ya, mau nggak mau kita jadi pakai gitu. Saya ingat saudara saya itu sudah tua gitu ya, sama sekali tidak pernah pakai HP. Gara-gara pandemi ini dia minta gitu ya, pakai Zoom gitu supaya bisa ngobrol sama cucunya gitu ya. Nah ini video call ini menjadi satu yang lebih komplit ya, bukan hanya tertulis, bukan hanya suara, tetapi kita bisa saling bertatap muka. Ya. Makin ke sini itu semakin kaya lah sensasinya begitu ya. Nah, apa peluang dari digital counseling? Nah, kalau saya ini digital counseling ini, apakah itu konseling Kristen atau konseling non Kristen, sebenarnya prinsipnya itu sama gitu ya, karena ini medianya saja yang berbeda. Ya. Nah, ini secara jangkauan itu pasti ini sangat sangat powerful gitu ya, sangat luas gitu. Dengan adanya ini ya digital counseling ini, sekarang saya punya klien-klien yang di luar negeri, di Indonesia, di luar pulau begitu ya, bahkan di luar negeri gitu ya. Karena ini semudah duduk di depan komputer aja gitu ya, sedekat itu begitu. Dan juga di daerah-daerah kita mesti menyadari bahwa kebutuhan konselor itu sangat terbatas ya. Di banyak daerah itu nggak ada konselor. Saya ingat dulu sebelum pandemi ya, saya ada klien yang di Sulawesi Utara itu dia mesti nunggu Lebaran gitu ya. Dia sengaja cuti 2 minggu gitu ya supaya bisa konseling gitu. Sampai saya juga menyediakan nggak liburan gitu ya. Kita konseling seminggu 2 kali gitu ya supaya waktu cuti yang dia pakai itu bisa maksimal. Ya. Nah ini kan mahal, repot gitu ya. Tapi dengan adanya digital counseling ini kita bisa menjangkau sampai luas, ya. Lalu juga secara ekonomi itu lebih murah. Sekarang banyak anak-anak muda yang membuka layanan konseling digital, ya. Dia nggak punya kantor, ya, nggak perlu ada customer service dan lain-lain gitu ya. Semuanya by aplikasi gitu ya. Dan konselornya juga nggak usah repot-repot pergi ke tempat-tempat yang jauh, apalagi kalau Jakarta itu kemana-mana jauh dan macet gitu ya. Nah, ini sangat murah gitu, bisa dilakukan di rumah. Dan kita juga menyadari bahwa secara infrastruktur sebenarnya kita itu semakin lama semakin siap ya. Kalau Jokowi itu dengan program tol langit ya, tol langit ini kan infrastruktur internet itu sampai kemana-mana ya. Saya ingat sekali dulu pada waktu awal pandemi gitu ya, saya kalau janjian konseling sama klien saya yang lokasinya tuh di pulau kecil, sudah di Sulawesi Utara terus ada pulau kecil lagi gitu ya, kita sudah janjian nanti Rabu ya jam sekian gitu ya, tiba-tiba dia SMS, maaf Bu internetnya down sudah 3 hari begitu ya, itu sangat sangat sering terjadi ya. Tetapi sekarang infrastruktur sudah semakin baik ya. Meskipun mungkin di daerah-daerah juga belum sebagus yang di Jakarta ya. Tetapi ini adalah suatu aset gitu ya, modal yang kita bisa pakai untuk memperluas pelayanan konseling ya. Dan satu lagi secara psikologis, konseling digital itu dalam tanda petik itu aman. Artinya apa? Bagi klien-klien yang sulit terbuka gitu ya, yang mengalami emotional deficient, dia sulit untuk mengekspresikan emosi, atau mungkin yang masih coba-coba, takut-takut konseling itu apa sih? Jangan-jangan aku tuh harus menceritakan semua rahasiaku, misalnya seperti itu ya. Nah dia coba-coba itu dia bisa melakukannya konseling digital ini aman bagi mereka ya, sehingga kita ini menjadi peluang-peluang pelayanan konseling itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Ya. Oke, lalu apa tantangannya? Nah, ini beberapa tantangan yang
yang kita bisa hadapi. Yang pertama itu adalah ini bagi kliennya ya, kesulitan fokus, distraksi dengan adanya konseling online, dan biasanya orang-orang ini kan melakukannya itu di rumah masing-masing gitu ya. Ini ada banyak sekali distraksi, baik bagi kliennya maupun bagi konselornya gitu ya. Kadangkala apa namanya, kalau misalnya saya begitu ya, lagi konseling, tengah-tengah konseling gitu, pas di rumah sendirian begitu ya, tiba-tiba tetangga itu teriak-teriak gitu ya, ketok-ketok pintu, minta tolong mobilnya dipindahin, begitu kan nggak mungkin. Saya bilang, tunggu ya, saya masih konseling 1 jam lagi begitu ya. Waduh, dia bisa ngamuk-ngamuk gitu ya. Saya mesti berhenti gitu, pindahin mobil dulu. Waduh, tadi udah ngomong sampai di mana begitu ya. Nah, ini terhadap klien juga seperti itu ya. Anaknya nangis gitu ya. Macam-macam, banyak sekali distraksi yang mengganggu ya. Lalu juga masalah jaringan ya. Dia lagi menggebu-gebu cerita, tiba-tiba jaringan hilang gitu ya. Aduh, ini kembali lagi itu menjadi sulit ya. Dan juga kesiapan klien ya. Dia datang untuk di depan komputer itu kesiapannya seperti apa. Kadangkala ini dari Zoom yang lain pindah ke Zoom yang lain begitu ya. Pikirannya mungkin masih ada di pembicaraan yang tadi begitu, ketika dia ketemu dengan kita. Ini akan berbeda dengan kalau misalnya konselingnya tuh onsite. Dia mesti pakai baju yang rapi gitu ya. Mungkin dia mesti naik kendaraan, di perjalanan dia masih bisa mikir-mikir tentang apa yang mau dibicarakan dengan konselornya gitu ya. Sehingga ketika ketemu dengan kita itu posisinya lebih ready ya. Ya katakanlah sekarang seminar ini begitu ya. Saya pengen tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian gitu. Siapa di antara Bapak dan Ibu sekalian yang pakai baju formal full dari atas sampai bawah begitu sekarang ini? Apakah ada ya? Ya mungkin kita ketawa-ketawa gitu ya, nggak usah diminta dibuktikan lah ya, nanti jadi lama. Tapi itulah realita gitu ya. Oh ada ya Bu Veronica ya, ya luar biasa ya. Tapi kebanyakan itu enggak seperti itu ya, hanya ya atasnya aja gitu ya. Toh yang kelihatan cuma yang atasnya gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya menentukan kesiapannya. Saya pernah menghadapi ini, bukan di konselingnya tapi di seminar gitu ya. Dia ikut seminar tapi pakai kaos rumah, kaos dalam doang gitu ya. Dan dia open camp bertanya gitu, aduh saya sangat terganggu gitu, aduh ini seperti tidak menghargai gitu ya, dan itu tidak mungkin terjadi kalau seminarnya itu kita lakukan onsite di gereja ya. Ini realita gitu ya. Di satu sisi ada peluangnya, tetapi ya ini kesiapan dari klien itu akan terpengaruh ya. Lalu juga hal yang lain gitu ya, kesulitan di dalam prosesnya ya, karena ada ketidakhadiran. Ya. Kalau tidak hadir itu biasanya akan ada keterbatasan ekspresi. Ya. Kalau misalnya nih ya, saya itu sedang mengkonsel langsung di ruang konseling begitu ya. Kalau klien itu nangis begitu ya, gerakan saya mengambil kotak tisu taruh di depan dia, itu tuh suatu proses yang terapeutik. Ya, dia melihat ada orang yang care seperti itu ya. Tetapi kalau ini dilakukan online bagaimana? Ketika dia nangis sesungguhkan, maaf Bu, dia akan ngomong begitu lalu apa? Dia matikan kamera. Ya. Dia proses itu sendirian. Setelah dia merasa lebih ready, baru dia open cam lagi dan dia katakan, maaf Bu, tadi saya itu ya, saya jadi ingat peristiwa yang lalu gitu ya. Nah, ini proses ini itu menjadi satu keterbatasan yang sebenarnya itu mengganggu gitu ya. Konseling itu suatu proses, bukan cuma asal tahu kebenarannya kayak gini gitu ya. Itu dia bisa sembuh. Tetapi proses tadi saya sampaikan gitu ya. Gerakan taruh aja di dekat dia tuh ya, untuk dia bisa ambil. Itu tuh satu yang melegakan ya. Itu seperti siraman air gitu bagi orang yang sedang kehausan begitu ya. Ada orang yang memperhatikan seperti itu hilang semua ketika kita melakukan konseling digital ya. Lalu juga ada impresi manajemen. Ketika dia menampilkan diri kepada kita gitu ya. Dia akan menampilkan diri yang seperti apa? Ada orang yang sengaja gitu menampilkan dirinya tuh lusuh gitu ya, supaya konselornya itu kasihan sama dia gitu. Tetapi ada yang jaga image gitu ya, menampilkan dirinya seolah-olah dia seorang yang tegar, seolah-olah dia yang sangat rapi begitu ya. Sehingga kita itu bisa ketipu gitu ya dengan apa yang sebenarnya siapa yang kita hadapi
sekarang ini, ya. Lalu juga ini kan anonim sebenarnya, ya. Misalnya saya Hera gitu ya, saya mau ganti nama sebagai apalah, mungkin Rini misalnya begitu ya, itu sangat mungkin gitu terjadi di dalam proses digital, ya. Nah, ini ada masalah impresi manajemen dan juga masalah anonimitas ini, dampaknya itu secara psikologis itu sangat kerasa, ya. Nah, lalu bagi konselornya, kita juga ada kesulitan untuk menangkap Q. Q itu adalah apa ya, tanda-tanda begitu ya, bahasa tapi yang tidak terkatakan. Tetapi kita bisa lihat, misalnya tuh dari body language-nya, gitu ya, perubahan emosinya. Itu tuh sangat sangat terasa ketika kita itu onsite ya. Konselor yang berpengalaman itu sangat bisa nangkep ya, ketika duduknya geser gitu ya, ketika kok apa namanya, tiba-tiba tangannya itu jadi melipat atau apa begitu ya, kita tuh bisa nangkep ada sesuatu nih yang terjadi ya. Klien saya tuh ada ya, kalau dia dalam ketika membicarakan isu-isu tertentu dia sangat marah, dia sampai langsung berdiri gitu ya di ruangan saya begitu ya. Nah, kita bisa tangkap isu ini itu penting sekali buat dia. Tetapi ketika kita itu lakukan secara online, ya pernah sih saya nemu ada klien yang seperti itu ada gitu ya, tapi itu jarang sekali ya. Biasanya orang melakukan ini ya, impresi manajemen. Apa seolah-olah ini itu adalah kita ketemu profesional dengan profesional begitu ya. Itu kita mesti waspadai hal-hal yang seperti itu ya. Perubahan emosi ini juga agak sulit ya tertangkap dengan apa namanya digital seperti ini ya. Terutama kalau kita itu berhadapan dengan remaja. Kalau anak remaja itu konseling disuruh mamanya, apalagi disuruh gurunya begitu ya, kan itu males banget sebenarnya, nggak kepengin gitu ya, ketemu orang asing ditanya-tanya gitu, nggak seneng ya. Nah dia munculkan di kamera itu, kalau misalnya kita minta bisa nggak kamu open cam gitu ya, supaya saya bisa lihat apa, bisa kenal gitu kamu seperti apa. Dia tuh kan munculin hanya segini gitu ya. Nah kita bisa lihat apa gitu kalau cuman apa dahinya aja gitu yang dimunculkan ya. Biasanya sih saya nggak akan paksa. Tetapi ketika proses konseling ini sudah semakin dia bisa nikmati dan dia percaya sama kita, dia biasanya akan turunkan. Nah, kita juga bisa lihat dengan lebih utuh ya. Tetapi ini adalah beberapa keterbatasan yang terjadi kalau kita itu melakukan konseling secara digital ya. Lalu juga untuk kasus-kasus yang khusus, kasus-kasus yang berat gitu ya. Saya sangat tidak menyarankan ini dilakukan secara online. Ya kecuali terpaksa lah, tempatnya terlalu jauh gitu ya, apa namanya, tidak ada yang lain begitu ya, ya terpaksa kita lakukan, tetapi kita upayakan gitu ya bisa dilakukan secara onsite ya. Saya sangat terganggu gitu ya ketika konseling dengan kasus-kasus yang berat gitu ya, ketika klien itu cerita dengan menangis gitu, suaranya nggak begitu jelas, tiba-tiba jaringan putus gitu ya, aduh, apa namanya, dia juga merasa nggak didengerin gitu, maunya kita tuh dengerin, tapi bagaimana kalau jaringannya itu sangat terbatas ya. Ini menjadi satu kendala-kendala yang sangat mengganggu. Jadi biasanya untuk kasus-kasus yang berat saya akan minta sebisa mungkin datang ya. Lalu juga kalau konselornya itu kurang berpengalaman ya, itu kita mesti sangat hati-hati ya, karena dengan konseling online seperti ini kita itu merasa kayak gampang gitu ya. Ini tuh sesuatu yang bisa dilakukan. Aku sudah sering dengar seminar, aku sudah banyak baca-baca tentang permasalahan orang gitu ya. Kita merasa kita bisa. Mungkin kita nggak pede kalau misalnya ini ada counseling center, kamu apa namanya duduk situ terima klien, mungkin kita nggak pede gitu. Waduh, aku nggak sekolah atau apa begitu ya. Tapi ketika dilakukan online, kita merasa kita pede, kita bisa. Ya, ada satu apa ya jebakan gitu ya, merasa seolah-olah kita itu kompeten. Nah ini itu sebenarnya apa namanya efek dari medianya sendiri ya. Nah saya banyak riset-riset berkaitan dengan hal-hal seperti ini ya. Itu saya sangat peka gitu ya. Waduh ini hati-hati, kita mesti hati-hati. Jadi berkaitan dengan digital counseling ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya. Yang pertama kita mesti ingat bahwa konseling itu adalah suatu proses ya. Konseling itu bukan hanya transfer informasi asal kita tahu apa yang benar, kita punya banyak pengalaman, kira-kira solusi kalau masalah kayak gini solusinya apa, kita bisa mengkonsel, enggak ya. Tetapi konseling itu adalah suatu therapeutic proses, suatu proses yang menyembuhkan. Saya ingat sekali ya, ketika saya pertama kali praktek, saya masih mahasiswa waktu itu,
praktek di sekolah. Saya dipraktekin itu di salah satu SD ya. Namanya pertama kali praktek dengan klien beneran gitu ya kan, deg-degan gitu kan ya. Waduh, deg-degan banget, nanti mau ngomong apa, nanti apalagi anak kecil begini ya, nanti bagaimana ini kalau ternyata prosesnya nggak berjalan dengan baik gitu ya. Saya sangat anxious gitu. Dan ketika berbicara saya sangat merasa bahwa aduh, saya kok ngomongnya itu ngalor ngidul gitu ya. Setelah selesai kan saya evaluasi dan saya tanya sama Tuhan, aduh Tuhan tadi itu saya itu ngapain gitu ya, apa namanya, ini tuh sangat tidak efektif gitu. Kalau saya lihat dari kalimat-kalimat saya itu sangat tidak efektif. Tetapi ternyata minggu depannya ketika saya datang lagi ke sekolah gitu ya, si guru itu ngomong, makasih ya Bu Hera ya, itu sekarang anaknya nggak lagi nangis-nangis loh kalau di sekolah gitu. Saya bingung banget ya, saya bersyukur gitu, tapi saya bingung gitu, apa ya yang sudah terjadi gitu ya. Kayaknya saya sebagai konselor nggak ngapa-ngapain. Tetapi ini adalah therapeutic proses. Interaksi kita dengan dia tidak semata-mata kata-kata kita, tetapi interaksi kita dengan dia itu bisa menjadi sesuatu yang terapeutik. Ya. Ini tuh misteri kehadiran gitu ya, yang sangat luar biasa. Nah, jadi karena konseling itu adalah suatu proses, maka hal-hal yang berkaitan dengan proses itu harus menjadi perhatian. Ya, dan ini sangat ya, psikologi sangat menolong untuk hal-hal yang ini ya. Ingat ya, ini bukan berarti kita nggak mentingin Alkitabnya. Alkitab itu dasar, kebenaran itu yang akan menjadi arah dari konseling ini itu tidak boleh diganggu-gugat ya. Tetapi prosesnya ini kita akan sangat ditolong dengan psikologi ya. Lalu yang kedua, konseling itu juga membutuhkan skill ya. Konseling digital itu kalau menurut saya tuh sebenarnya memerlukan skill konselor yang lebih baik sebenarnya ya. Tetapi di dalam prakteknya saya perhatikan gitu ya, justru yang nggak berpengalaman itu berani gitu melakukan konseling digital karena nggak interaksi langsung ya kan. Apa namanya, kita mesti hati-hati dengan jebakan rasa kompeten ya. Jebakan rasa kompeten ini bisa dipengaruhi oleh memang medianya. Dengan adanya Google begitu ya, kita tuh kan merasa kayak orang yang apa-apa tahu gitu kan ya, nggak perlu nanya orang, apalagi sekarang ada ChatGPT gitu ya, mau nanya apapun itu sudah ada jawabannya, kita nggak merasa butuh orang lain ya. Ini kan karena medianya sebenarnya, kita merasa kompeten ya, orang ngomong kita nggak ngerti artinya, kita tinggal ketik-ketik sebentar begitu sudah langsung kita ngerti gitu ya. Nah, ini termasuk juga di dalam apa namanya, peran seorang konselor ya. Ada satu jebakan rasa kompeten yang muncul karena medianya ya. Lalu juga ada satu hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu batas. Konseling digital memang ya memberikan peluang yang sangat besar, tadi saya sudah sampaikan di depannya. Tetapi ada keterbatasan. Dan keterbatasan ini harus kita sadari dan kita perhatikan. Kalau kita menyadari dan memperhatikan yang ini, maka kita mesti tahu kapan harus menahan diri. Dan juga kita mesti memperhatikan kecocokan metode ya antara klien atau konselor itu dengan metodenya. Ya. Saya ini merasa nggak bisa konseling dengan chat. Ya. Kalau saya ngomong itu kadang kan kata-katanya itu padat gitu ya. Satu kalimat itu mungkin ada beberapa poin yang bisa diperhatikan gitu ya. Kadang-kala klien saya itu memperhatikan yang A. Padahal menurut saya yang penting itu yang B gitu ya. Ketika saya mengkonfirmasi, dia sudah ngomong yang lain lagi. Aduh, ini kalau saya baca chat saya kok jadinya tuh kesana kemari gitu ya. Saya merasa saya tidak bisa konseling by chat ya. Nah, kalau misalnya ada yang selain di STTRI, saya kan melayani di Hope Counseling Center ya. Kalau ada klien yang mendaftar dan dia bisanya chat, saya kalau dikasih ke saya akan bilang, bisa nggak kasih ke konselor lain aja gitu ya. Karena saya merasa saya nggak bisa dengan metode yang chat-chat begitu. Tapi ada yang bisa. Ada yang bisa. Ya. Jadi kita mesti mengenali diri kita dan kita tahu ada keterbatasan seperti ini. Kalau enggak cocok yang aku aja, udah ya kasih ke orang lain gitu ya. Kita kerjakan yang lain yang memang lebih sesuai dengan kita. Ya. Oke, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita saat ini, saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan ya. Yang pertama, peran Alkitab dan psikologi itu tidak dapat diabaikan di dalam konseling Kristen, termasuk di dalam konseling digital. Ya. Lalu yang kedua, konseling digital itu merupakan peluang pelayanan yang besar, namun memiliki batasan. Ya. Dan yang ketiga, diperlukan kesadaran dan upaya untuk mengantisipasi potensi kendala, terutama yang berkaitan dengan
ketidakhadiran fisik. Ya. Saya nggak tahu ya nanti kalau metaverse itu sudah ada gitu ya, apakah itu benar-benar bisa menggantikan kehadiran fisik yang benerannya. Saya lagi membayang-bayangkan gitu ya, nanti apa namanya dengan augmented reality gitu ya, saya melihat hologram klien saya di depan saya begitu ya. Apa ketika dia nangis gitu ya, apakah saya akan kasih tisu itu ke depan dia gitu ya, apa namanya, nggak tahu ya, ke depan ini teknologi kan terus berkembang ya. Tetapi kita masih melihat ini ya, ada peluang yang bisa kita pakai baik-baik, tetapi juga ada kendala yang kita mesti concern ya, dan siapkan antisipasinya sebisa kita. Ya. Oke, kira-kira itu yang saya sampaikan pada hari ini.